Contoh kasus yang kami teliti adalah sebuah perusahaan bisnis energi di Indonesia mengalami penurunan laba yang sangat signifikan. Seiring dengan naiknya harga minyak mentah di dunia akibat perang berkepanjangan di Eropa Timur, harga minyak di Indonesia pun naik secara signifikan. Masyarakat memilih untuk mengkonsumsi bahan bakar versi paling rendah yang disubsidi oleh pemerintah. Hal ini pun mengakibatkan kenaikan harga barang-barang pokok. Setelah dilakukan audit internal, perusahaan bisnis energi di Indonesia ini mau tidak mau harus merumuskan 30% pegawai agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Meskipun demikian, persoalan yang dihadapi oleh perusahaan bisnis energi ini belum bisa dikatakan selesai. Tahapan proses design thinking dibagi menjadi 4, yaitu empathize, define, ideate, dan test. Poin-poin yang terdapat dalam empathize yaitu perang Rusia dengan Ukraina, harga minyak mentah yang naik, masyarakat memilih BBM subsidi, dan perusahaan mengalami penurunan laba. Lalu yang kedua ada define. Dengan adanya peraturan pemerintah yang rigid mengenai harga ecer BBM, merupakan hal yang sulit untuk merubah harga jual pokok produk di bawah harga jual BBM pemerintah. Masyarakat pasti akan lebih memilih bahan bakar bersubsidi, namun demikian, pemerintah telah mengeluarkan kriteria khusus penerima bahan bakar bersubsidi. Maka target pasar utama perusahaan adalah pengguna BBM non-subsidi. Di samping itu, dampak yang nyata terlihat adalah antrean panjang di pom bensin karena stok bahan bakar yang menjadi menurun akibat kenaikan harga dan keharusan menggunakan aplikasi di smartphone jika ingin mengisi bahan bakar. Sedangkan tidak semua masyarakat sudah memiliki atau bisa menggunakan smartphone. Potensial problem statement, masyarakat butuh BBM dengan harga wajar, tanpa antri dan tidak direpotkan dengan penggunaan aplikasi. Lalu yang ketiga ada ideate. Poin-poin yang didapat adalah menyediakan BBM non-subsidi berkualitas tinggi dengan harga BBM yang berlaku bagi konsumen, menaikkan investasi dengan cara memperbanyak jumlah SPBU, pengisian bahan bakar tanpa aplikasi, inovasi pom bensin mini self-service untuk mengurangi pengeluaran SDM, buat program promosi yang menarik, menyewakan tempat bagi para pelaku bisnis UMKM atau franchise. Berikutnya ada tes. Menyediakan BBM non-subsidi berkualitas tinggi dengan harga BBM yang berlaku bagi konsumen. Perusahaan menjual BBM non-subsidi yang berkualitas tinggi dengan harga sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan harga dasar terdiri dari biaya perolehan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi serta margin yang dihitung lewat suatu formula tersendiri. Dengan begitu, perusahaan lebih nyaman dan konsumen terlindungi. Menaikkan investasi dengan cara memperbanyak jumlah SPBU. Perusahaan dapat menawarkan perluasan jaringan SPBU melalui program kemitraan jangka panjang. Dengan begitu, sumber pendapatan perusahaan tidak hanya dari satu sumber saja dan juga dapat mengembangkan brand dan produk perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap sistem operasional yang digunakan pada bisnis. Inovasi pom bensin mini self-service untuk mengurangi pengeluaran SDM. Pada pengisian BBM pada umumnya, konsumen akan meminta petugas SPBU mengisi bensin terlebih dahulu baru kemudian membayar. Cara seperti ini kerap membuat antrian panjang, apalagi kalau pelanggan harus menunggu uang kembalian. Dengan inovasi ini, perusahaan dapat menghemat biaya operasional seperti pengeluaran gaji bulanan bagi karyawan. Membuat program promosi yang menarik. Promosi merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan bisnis. Adapun promo yang dapat dilakukan seperti memberikan hadiah gratis berupa burago atau koleksi mobil mainan, tisu, masker hingga voucher bensin yang akan diundi setiap minggu dengan syarat yang berlaku. Kemudian, untuk setiap pembelian bensin minimal 2 liter BBM, perusahaan dapat memberikan voucher berupa cuci mobil gratis. Menyewakan tempat-tempat bagi para pelaku bisnis UMKM atau franchise. SPBU membutuhkan lahan yang sangat luas. Selain untuk mengisi bahan bakar, bagi masyarakat SPBU merupakan menjadi salah satu tempat untuk beristirahat. Tidak hanya untuk ke kamar mandi, biasanya juga membutuhkan makanan atau minuman pada saat istirahat. Di dalam lahan SPBU yang besar ini bisa juga untuk menyewakan tempat-tempat bagi para pelaku bisnis UMKM atau franchise.
Jadi, selain meraup keuntungan dari pengisian bahan bakar, bisa mendapatkan keuntungan lain dari menyewakan tempat.